Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Ayu Rumadi Putri dengan nomor peserta mahasiswa 20040208025 dari Fakultas Bahasa dan Sastra, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2020. Saat ini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Ludovicus Bomanswatu, MPD, yakni mereview tentang materi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Wawasan Nusantara sendiri digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan dalam menyelenggarakan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Jadi, secara umum dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan pulau yang terletak di antara dua benua, yakni benua Asia dan Australia, dan juga dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Sementara, pengertian wawasan Nusantara menurut dokumen ketetapan MPR tahun 1999 menyatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki dua tujuan utama, di antaranya wawasan Nusantara keluar, maksudnya menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. Bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya di semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan, demi tercapainya tujuan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam yakni menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek di kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berupaya mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa sedini mungkin. Juga terus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan Tunggal Ika. Lalu, pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli kemunculan konsep dan pemikiran wawasan Nusantara
disebabkan oleh lokasi geografis, geopolitik, geostrategi, historis, dan yuridis formal. Lalu, definisi dan makna wawasan Nusantara dilihat dari berbagai sudut pandang ahli. Yang pertama, Profesor Huwans Usman. Menurut Profesor Huwans Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut Munajat Danu Saputro 1981, yakni wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan serta menerapkannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Asas Nusantara sendiri merupakan suatu ketentuan dasar yang harus ditaati, dipatuhi, dan dipelihara agar kepentingan nasional dapat terwujud. Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya juga harus sesuai dengan ide nasional Pancasila sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat di tengah-tengah lingkungan yang menjiwai tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa. Yang ketiga, menurut Sumarsono tahun 2002, wawasan Nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan pada setiap strata di lingkungan wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap perilaku, paham, serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi dan merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang merupakan gejala sosial yang dinamis dengan 3 unsur, yaitu wadah dari wawasan Nusantara, isi wawasan Nusantara, dan yang selanjutnya tata laku dari wawasan Nusantara. Lalu fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara terdiri dari 4 kategori. Yang pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional. Maksudnya, mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu, wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Wawasan pembangunan dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Yang selanjutnya, konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan kewilayahan serta mempertahankan keamanan nasional. Lalu, yang selanjutnya, asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Serta keseluruhannya, ada 6 asas wawasan Nusantara yang wajib dipahami, yakni yang pertama asas solidaritas, yang kedua asas kejujuran, yang ketiga asas kesamaan tujuan, dan yang keempat asas keadilan, serta yang kelima asas kerjasama. Demikian dari saya. Bila ada salah ucap, salah kata, salah sikap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.